wabarakatuh. Nama saya Budha Hernando Novanto dari kelas agama D272, NPM 210120100391. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang materi pendidikan multikultural. Yang pertama, definisi pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi seluruh manusia untuk menghargai pluralisme dan heterogenitas sebagai akibat dari keragaman budaya, etnis, dan agama. Pendidikan multikultural sendiri menekankan filosofi multikulturalisme budaya dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, penerimaan, dan pemahaman, dan kewajiban moral untuk keadilan sosial. Pendidikan multikultural ini dimulai dengan berkembangnya gagasan dan kesadaran antar budaya setelah Perang Dunia Kedua. Munculnya gagasan tersebut dan persepsi lintas budaya tidak sebatas mengandalkan negara-negara baru yang merdeka mengikuti Amerika Serikat dan Eropa, seperti pengembangan politik internasional tentang hak asasi manusia, kemerdekaan dari kolonialisme, dan rasisme. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap kasih sayang dan pemahaman atau perbedaan atau kebijakan kognitif dari kebijakan kognitif orang-orang dari kelompok minoriti kultural melihat masyarakat secara lebih luas, tidak hanya sikap ketidakpedulian dan tidak mengakui yang berakar pada ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan parakultural juga mencakup isu-isu seperti ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan kelompok minoritas keterbelakangan dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya untuk mengisi hati siswa dan pengetahuan dan materi, untuk mensucikan jiwa mereka, dan yang dikondisikan untuk membiasakan mereka adalah menjalani kehidupan yang baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang multidimensional. Sebenarnya tujuan utama pendidikan multikultural sendiri adalah membawa perubahan sosial. Dengan cara apa? Caranya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggabungkan 3 perubahan. Yang pertama ada perubahan dalam diri sendiri, yang kedua ada perubahan di sekolah dan pendidikan, dan selain perubahan di sekolah, juga kita harus melakukan perubahan dalam masyarakat. Semua anak secara sadar atau tidak sadar bersekolah dengan identitas etnis. Guru perlu mengenali dan memahami identifikasi ini. Ini harus menjadi dasar untuk kegiatan belajar di kelas, karena ini tentang mengenali perbedaan dan tidak mengabaikannya. Sama pentingnya bagi siswa untuk mengenali dan mengevaluasi kebangsaan mereka dengan belajar untuk menghormati orang lain di dalam kelas. Pengenalan semua identitas etnis adalah titik awal, yaitu hubungan antara guru dan siswa, di antara siswa dengan siswa lainnya. Identifikasi etnis sebagai titik tindak lanjut yang difokuskan pada seluruh proses pendidikan merupakan dasar bagi pengembangan identifikasi tingkat selanjutnya. Identifikasi nasional ini setiap individu membutuhkan pemahaman dan komitmen terhadap cita-cita demokrasi, seperti yang pertama, martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan. Fokusnya di sini adalah kita menjadi anggota masyarakat demokratis yang efektif. Identitas nasional yang kuat dari setiap individu merupakan pusat pengembangan identitas global. Ketika masyarakat kita menjadi lebih dan lebih tergantung pada masyarakat lain, sangat penting bahwa sekolah menangani isu-isu global.
Perkembangan identitas global merupakan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat bagaimana kita sebagai bangsa dapat beradaptasi dengan masyarakat global. Hal ini menjelaskan kepada siswa bahwa tindakan suatu negara seharusnya tidak hanya dilihat dari dampaknya, tetapi juga dilihat dari seberapa besar pengaruhnya terhadap seluruh dunia. Anak-anak kita yang telah mengembangkan identitas etnis dan nasional yang kuat harus memiliki perspektif untuk mengembangkan identitas global, yaitu dengan contoh kita menjadikan mereka warga negara yang lebih baik sebagai bagian dari masyarakat dunia. Penting untuk diketahui bahwa identifikasi di atas adalah pengaturan hierarkis. Kurikulum dan pembelajaran harus dilanjutkan dengan terlebih dahulu dengan memperkenalkan identitas etnis, kemudian identitas nasional, dan akhirnya identitas global. Perkembangan lebih lanjut dari identitas tergantung pada perkembangan yang pertama. Sama pentingnya adalah bahwa identitas individu berkembang secara terus-menerus, tidak statis, tapi sangat penting dalam kurikulum untuk menekankan 3 jenis identitas, yaitu identitas etnis, identitas nasional, dan identitas global. Dasar-dasar pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran siswa untuk pentingnya keragaman. Siswa perlu memahami bahwa semua individu yang berbeda ras, suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Pendidikan multikultural merupakan gerakan reformasi pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik atau individu yang berbeda latar belakang dan mencegah praktis diskriminasi dalam dunia pendidikan. Poin yang terakhir yaitu fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok berbagai etnis dan budaya dilihat dari sejarahnya. Untuk yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat. Sekian dari presentasi materi pendidikan multikultural. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.